Guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Good, very good. Tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan ideologi, sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Pembinaan Pancasila, saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila. Bung Karno menyebut falsafah, dia menyebut ideologi. Tetapi bukan official ideologi dari negara. Kan gak pernah ada keputusan MPR bahwa Pancasila itu ideologi negara tuh. Karena berbahaya. Negara yang berideologi itu cuma dua, fasisme dan komunisme. Mau nggak ada semacam tuntunan berideologi sehingga baju mesti sama, konsumsi mesti sama, tuh parfum mesti sama. Kan itu bertentangan dengan kemajemukan kita bangsa ini, Pak Manurung tuh. Nah kalau misalnya mau dinyatakan sebagai ideologi, ada problem teoritis juga. Ideologi itu mesti koheren, nggak boleh retak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Aduh, mudah-mudahan kalian tuh selalu sehat ya, selalu bahagia gitu ya. Pasti nama saya tetap didoakan apa yang kalian harapkan teh semoga lekas tercapai lah begitu. Selalu menarik ya guys kalau kita melihat Pak Rocky Gerung lagi berdebat gitu ya, entah itu di mana, entah di mana ya. Entah itu berdebatnya dengan siapa. Yang namanya Pak Rocky Gerung itu, wah pokoknya mah kita tuh kalau nontonnya selalu enak gitu ya. Apa yang diomongin, apa yang dia katakan teh, rasanya mah semuanya teh masuk akal, kok bisa begitu ya Pak Rocky teh. Dia teh benar-benar orang yang sangat cerdas ya. Kalau menurut saya mah, siapapun lawan debatnya itu, wah selalu digulung kalau sama dia mah. Pokoknya mah kalau kita lihat Pak Rocky lagi berdebat teh, selalu penasaran gitu ya. Udahlah, mendingan kita nonton aja videonya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weta Tungtien, Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. Merdeka. Saya memberi apresiasi luar biasa. Baru pertama saya hadir di Kongres Pancasila dan saya sedikit memaksakan diri dalam situasi terbatas harus hadir di sini dari Jakarta. Jadi thank you, matur sembah nuwun, Dr. Agus. Baik, saya mungkin tidak bertanya tapi ingin melakukan discernment dan diskursus. Yang pertama buat kawan Rocky Gerung. 4 tahun yang lalu saya sudah menyatakan di YouTube tentang pernyataan Rocky Gerung. Saya prihatin, mohon maaf pada seluruh forum. Untuk kesekian kali Bapak mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi. Tolong Pak, mari kita sama-sama membaca dokumen negara. Dan tadi Bapak mengatakan, sorry ya, ini forum akademik ya. Tadi sahabat saya Pak Saribu juga sudah mengatakan, ya mirip seperti Habib Rizik katanya. Guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Good, very good. Tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan ideologi, sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Pembinaan Pancasila, saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila. Tolong Pak, camkan Pancasila. Pidato Soekarno. Wanian sih Bapak iya. 1 Juni 1964. Wah, nanti saya membaca kalimatnya. Rendosku Pak Rocky Gerung Magera. Supaya tidak kesekian kali Pak, di YouTube 4 tahun yang lalu saya sudah ngomong. Supaya kita tidak gelap ideologi Bapak. Kita datang ke sini, saya hormat sekali dengan kongres ini. Soekarno mengatakan, mohon kita dengarkan bersama, mohon maaf, mohon sewu para senior, para guru besar, tokoh Pancasila. Bangsa Indonesia sejak proklamasi mempertahankan secara gigih panji-panji Pancasila dan akhirnya kita semua dapat memenangkan landasan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita. Oke, itu poin satu ya. Saya harus garis bawahi Pak Moderator ya. Ya. Baik. Terima Kemudian kasih. menanggapi kedua narasumber yang luar biasa, sahabat saya. Oh, ternyata pertanyaannya masih ada Erlangga. kayaknya.
dan juga Bapak Agus, Dr. Agus. Saya kira persoalan bangsa pada hari ini tepat sekali diwakili dengan tema ini. Tema ini bagus ya. Gara-gara tema ini saya kira Pak Prabowo harusnya memiliki sebuah kesadaran yang kuat bersama dengan Pusat Studi Pancasila Gadjah Mada membangun karisma Pancasila. Saya ingin mengatakan persoalan kemerosotan moral Pancasila pada hari ini dalam tata kehidupan berbangsa bernegara karena Pancasila belum dipahami historisitasnya apa. Buat gerakan pembumian Pancasila jelas. Historisitas Pancasila adalah Marxisme. Sepakatkah kita bangsa Indonesia bahwa Marxisme adalah historisitas Pancasila? Saya melihat seluruh kompleksitas masalah bangsa pada hari ini dalam konteks politik, ekonomi, budaya dan lain-lain itu karena Pancasila belum bersumber sebagai sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Oke, ya. Soekarno mengingatkan kepada kita, kalau kedua hal ini tidak Udah tuh Pak, meni panjang-panjang pisan geuning si maka Bapak teh. sia-sialah Pancasila menjadi ideologi bangsa dan ideologi negara. Oke, saya rasa sudah cukup Pak Anton Manurung, ya pesannya sudah nyampe bagaimana agar kepada pertanyaan Mas Oke, mungkin yang Erlangga. terakhir, izin yang terakhir, lewat Ada forum aja tuh terhormat gini-gini. ini, Kongres Pancasila ke-12, ya, semoga bisa mengusulkan bahwa perlu ada Dewan Ideologi Nasional. Perlu ada Dewan Ideologi Nasional. Yang kedua, mendorong lahirnya Undang-Undang Hari Lahir Pancasila. Tidak cukup dengan Kepres 24 2016. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam Pancasila. Merdeka. Mereka. Terima kasih Pak Anton Manurung dari Gerakan Pembumian Pancasila dari Jakarta ya. Nah ini nih yang kita tunggu tuh guys. Ini Oke, nih terima kasih. Rocky Gerung ya. Ada banyak Kita pertanyaan dengarkan yang aja ya guys. sifatnya saya carikan istilah ya, cemas dengan keterangan saya tuh. Kenapa takut mengatakan bahwa Bung Karno mengumpulkan, mengkompilasi pikiran-pikiran dunia lalu dituangkan dalam 5 sila itu? Tadi saya katakan itu tidak asli Indonesia. Demokrasi tidak asli Indonesia. Yang dimaksudkan Bung Karno itu adalah pergaulan dunia yang dihidupkan oleh kompetisi, oleh persaingan pikiran. Negara kita basisnya feodal. Kan bukan asli Indonesia kan. Sampai sekarang masih feodal tuh. Jadi ide demokrasi itu, sebut aja ide sila keempat itu adalah hasil adaptasi Soekarno untuk dijadikan pegangan, bukan ideologi itu. Demokrasi itu bukan ideologi. Jadi kalau sila keempat ada demokrasi, lalu dianggap Pancasila itu ideologi, itu langsung bertentangan. Demokrasi itu membuka peluang untuk semua ideologi bersaing. Itu dasarnya Pak Manurung tadi. Boleh nggak Pancasila dijadikan ideologi? Boleh, tetapi akan ada negara otoriter. Tidak boleh ada persaingan pikiran. Padahal Pancasila ada diskursif sifatnya. Tadi saya terangkan bahwa Bung Karno menyebut falsafah, dia menyebut ideologi. Tetapi bukan official ideologi dari negara. Kan nggak pernah ada keputusan MPR bahwa Pancasila itu ideologi negara tuh. Karena berbahaya. Negara yang berideologi itu cuma 2, fasisme dan komunisme. Mau nggak ada semacam tuntunan berideologi sehingga baju mesti sama, konsumsi mesti sama, tuh parfum mesti sama. Kan itu bertentangan dengan kemajemukan kita bangsa ini, Pak Manurung tuh. Nah kalau misalnya mau dinyatakan sebagai ideologi, ada problem teoritis juga. Ideologi itu mesti koheren, nggak boleh retak. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila keempat itu demokrasi, kemajemukan. Boleh nggak orang tidak memakai hak untuk beragama? Konstitusi itu mengatakan agama adalah hak, bukan kewajiban. Agama menjadi kewajiban ketika sila pertama itu didalilkan di dalam versi syariat Islam. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemulung-pemulungnya itu sudah dihilangkan. Karena dianggap itu nanti akan ada problem ke depan itu.
Jadi memang Pancasila itu bukan ideologi, bukan saya tidak menginginkan, tapi dua hal saya mau terangkan. Tidak diresmikan di dalam undang-undang. Itu adalah wacana. Kata ideologi di situ dalam pengertian itu pandangan hidup. Karena itu sering Bung Karno bilang Weltanschauung dalam bahasa Jerman, atau bilang Vision de Monde dalam bahasa Prancis tuh. Jadi tidak ada yang stabil di dalam pemaknaan Pancasila, itu posisinya begitu. Yang kedua, memang tidak digali dari bumi Indonesia, apalagi dalam bahasa Sanskerta. Anda baca di Bung Karno itu mengkoleksi bacaan Jerman, Prancis, Inggris, tapi dia nggak bisa berbaca Sanskerta. Kan dasarnya begitu tuh. Jadi kenikmatan kita untuk membayangkan ada semacam tuntunan, oke. Tetapi tuntunan itu tidak boleh diresmikan sebagai ideologi negara, itu maksud saya tuh. Karena lebih berbahaya akibatnya. Demokrasi di negara manapun tidak ada demokrasi yang ada ideologi, karena itu bertentangan di dalam prinsip. Apalagi kalau disebutkan mesti ada satu official ideology dan orang akan tuntut ideologi itu mesti agama. Ya udah, habis negara ini. Oke, itu guys, saya di stop ulangnya videonya. Soalnya saya teh merasa tergugah gitu ya, ternyata yang diomongin Pak Rocky teh bener banget ya, bener pisan teh. Saya aslinya baru kepikiran sekarang gitu ya. Bener juga ya apa yang dikatakan Pak Rocky teh. Pinter bener Pak Rocky. Lanjut aja guys videonya guys. Jadi juga tadi teman yang bicara pertama bahwa nanti dulu nggak usah Pak. Ya. Nanti diskusinya di panel. Orang lagi seru-serunya nonton. Ya. Lanjut aja Pak, lanjut. Kasih kesempatan untuk ngomong dulu ya. Silakan Bang. Oke, saya lanjut ya. Saya bedakan tadi, kan itu saya sebutkan, sangat mungkin kita akan bertengkar di sini karena forum ini bukan forum ilmiah ansih gitu. Ada aktivis di sini nih. Setuju pisan Pak. Saya, ya supaya sedikit catatan kaki, saya mengajar teori ideologi di Departemen Filsafat UI selama 15 tahun tuh. Wis, mantap. Saya ulangi ya masalahnya. Ada bayangkan bahwa dalil kita adalah persatuan Indonesia. Boleh nggak dia dibungkus secara ideologi? Tidak bisa. Karena persatuan itu datang dari ontologi kemajemukan. Dari awal negeri ini majemuk, oleh karena itu diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Itu bahayanya berpikir secara ideologis. Dapat nggak poin itu? Tentu Anda marah karena kok nggak ada panduan ideologi, apalagi bikin dewan ideologi. Hitler bikin itu. Hitler meresmikan dewan ideologi namanya fasisme dan diatur Anda hanya boleh kawin dengan ras yang sama. Itu aturan ideologi ketat sekali itu. Jadi sekali lagi kita boleh anggap bahwa Bung Karno berhasil membaca kecenderungan dunia dan dia ambil saripatinya itu. Bahkan dia rumuskan, ya kalau nggak 3-1 gotong royong. Bagaimana ada ideologi gotong royong? Jadi kita mesti lihat kecerdasan Bung Karno atau kecerdikan Bung Karno untuk menaturalisasi ideologi-ideologi dunia. Nah itu gampangnya. Istilah naturalisasi lagi keren hari-hari ini. Iya. Naturalisasi. Kan itu dasarnya kan. Kita baca, kalau saya bikin tafsir, dari mana Bung Karno punya ide tentang keadilan sosial? Dia membaca Marxisme. Dari mana Bung Karno punya pengetahuan tentang nasionalisme sila pertama? Dia pasti baca Immanuel Kant tentang unity of reason. Dia baca San Minchu-i. Banyak yang dia baca. Dari mana dia baca kemanusiaan yang adil beradab? Dia pasti baca Rousseau tentang kedaulatan rakyat. Jadi Bung Karno membaca banyak literatur. Nah kita tidak mau membaca dan hanya mengupayakan sesuatu yang udah final gitu. Itu yang paling saya jengkel. Saya berkali-kali diundang oleh BPIP juga untuk mari kita di Pak Rocky ikut seminar tentang Pancasila tuh. Oke. Temanya apa? Pancasila sudah final. Udah final ngapain didiskusikan? Benar Kan juga buku ya. namanya. Mantap sih Pak Rocky ini. Jadi saya menginginkan
ada panduan bernegara, ada semacam moral code yang kebetulan paling bagus adalah Pancasila. Udah, saya terima itu. Tetapi mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi, oke, itu akan ada debat panjang tuh. Saya sudah pernah menulis panjang lebar tuh di apa, majalah Prisma apa soal begituan. Jadi silakan baca, Bapak. Jadi referensi kita terhadap ideologi itu bahkan mesti masuk sampai pada pemeriksaan psikoanalisis. Saya mesti kasih Lacan di situ, saya kasih Althusser, saya kasih macam-macam tuh, supaya terlihat bahwa itu ideologi itu, dan itu tidak mungkin. Satu waktu mungkin ada orang yang berpikir, ya lebih baik Pancasila itu dibiarkan terbuka daripada ditutup sebagai asas tunggal. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto. Pancasila ditutup dalam versi Soehartoisme. Itu dasarnya. Di negara-negara Afrika juga banyak mencari root, mencari akar, apa sebetulnya akarnya, macam-macam tuh. Ada yang disebut Mobutuisme. Karena waktu itu Mobutu Seko adalah pemimpin Zaire itu. Jadi terlihat bahwa kita punya semacam kecenderungan untuk mencari sesuatu. Nah, saya terangkan sedikit teorinya. Setiap manusia itu mengalami keretakan self, keretakan jati diri itu. Kenapa dia retak? Karena saya akan mencari figur di atas saya, sementara saya dikejar oleh figur di bawah saya. Retak saya tuh. Saya nggak tahu orientasinya kemana itu. Jadi biarkan kita hidup di dalam keretakan itu. Nah, keretakan itu kan semacam kutukan bahwa kita manusia, maka kita retak. Self kita retak, fragile. Jadi itu dasarnya. Jadi sekali lagi, dalam demokrasi, di dalam republik, ide common good itu tidak boleh dibasiskan pada satu ideologi. Itu dasarnya tuh. Nah, itu yang menyebabkan ada persaingan pikiran, itu yang menyebabkan kita terbuka untuk berargumentasi itu. Kita pakai bahasa dan boleh aja pakai tekanan-tekanan, agak marah boleh, tetapi kita balik pada akal sehat lagi tuh, bahwa semua yang didalilkan itu harus diperhatikan logikanya tuh. Jadi saya kira itu, dan saya percaya bahwa teman-teman akan merumuskan kembali percakapan ini supaya kita bawa pada forum-forum yang lebih luas tuh. Yang penting bagi saya ada transaksi argumen di sini. Bukan kita produksi sentimen. Dan saya percaya kalau kita keluar dari sini dalam 2 hari ini akan ada bekal pengetahuan di kepala kita, sehingga IQ bangsa ini bisa ditingkatkan oleh pertemuan hari ini. Oke. Bahkan saya bisa pastikan kalau jumlah IQ di ruangan ini kita kumpulkan, ditukar tambah yang ada di Senayan, masih ada kembalian di sini. Terima kasih Pak Rocky. Gimana guys? Seru kan? Makanya saya juga kalau lihat Bung Rocky lagi ngomong itu, aduh, serasa terhanyut gitu ya, ke bawah kemana gitu ya. Padahal mah kita teh cuman orang kampung, orang biasa yang pendidikannya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya saya teh. Tapi kalau mendengar penjelasan beliau teh langsung masuk gitu ke otak teh. Jadi kita teh ngerti gitu apa maksud beliau teh apa gitu ya. Sejarahnya dia tahu, diperuntukkan untuk apa. Terus apa aja yang harus dilakukan dengan Pancasila tersebut. Dia tahu dan langsung dia jelaskan. Kayak tadi Pak Anton Manurung itu, wah langsung terdiam itu mah ya Pak. Aduh, udah jelas Pak gimana penjelasan dari Pak Rocky. Kalau saya sih udah jelas pisan Pak, itu penjelasannya mantep lah pokoknya Pak Rocky mah. Udah guys, mungkin itu aja video hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.